kebudayaan Jepang. Yang pertama ada Matsuri atau festival. Masyarakat Jepang suka sekali menyelenggarakan festival. Berbagai macam festival diselenggarakan di Jepang tiap tahunnya. Matsuri dilakukan bukan hanya untuk bersenang-senang atau berpesta saja, namun untuk menghormati dan menyampaikan rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh para dewa. Yang kedua, ada Shodo. Shodo merupakan seni tulis atau kaligrafinya Jepang yang berasal dari budaya Cina. Yang ketiga ada Taiko. Taiko merupakan seni musik khas Jepang yang berupa tabuhan drum. Seni musik ini biasanya dibawakan pada saat festival-festival di Jepang ataupun upacara agama. Yang keempat ada Hanami. Hanami merupakan tradisi melihat bunga yang bermekaran pada saat musim semi. Saat bunga-bunga sakura bermekaran, masyarakat Jepang mengabadikan momen tersebut untuk merefleksikan diri. Yang kelima ada Sado. Orang Jepang punya kebiasaan untuk meminum teh. Minum teh menjadi tradisi turun-temurun di Jepang, bahkan menjadi sebuah upacara. Mereka meyakini dalam sebuah proses minum teh terdapat filosofi wabi-sabi, yaitu estetika yang mengandung nilai spiritual. Cara makan orang Jepang. Yang pertama, sebelum makan, orang Jepang biasanya bilang itadakimasu. Itadakimasu. Lalu yang kedua, jika mangkok yang digunakan kecil, maka angkat mangkok itu ke dekat mulut dan kita makannya jadi diangkat. Lalu yang ketiga, jika terasa enak, orang Jepang biasanya mengucapkan oishi atau uma. Lalu, pada saat selesai makan, orang Jepang mengucapkan gochiyou-sama deshita. Gochiyou-sama deshita. Nihai onegai shimasu. Gochou-sama deshita. Oishikatta ne. Mengenal sistem ekonomi di negara Jepang. Pada dasarnya, sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Jepang adalah sistem ekonomi pasar bebas, di mana sistem ekonomi ini hampir mirip dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara industri lainnya, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Jepang merupakan negara perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Perekonomian Jepang pun sangat efisien dalam bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang industri. Namun Jepang memiliki kelemahan dari segi produktivitas di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan yang lebih rendah. Karakteristik Jepang sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang terbaik mampu membuat mereka bangkit dari krisis. Perlahan tetapi pasti Jepang mampu bangkit sejak era milenial, yakni tahun 2000-an, dan pada tahun 2004 perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1990. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, dan dari situlah mereka belajar untuk mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, terutama di bidang industri dan perdagangan. Terutama di bidang industri dan perdagangan lah yang mampu menolong perekonomian Jepang agar terus tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dinyatakan oleh Hospede 1991, budaya adalah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku manusia. Secara kolektif, program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Budaya kerja di negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara dengan gaya hidup yang masyarakatnya tergolong unik dari pandangan bangsa lain. Hal ini disebabkan karena orang Jepang pintar dalam menemukan inovasi baru. Terdapat 6 Hofstadter dimensi of culture. Yang pertama yaitu kolektivisme, di mana masyarakat Jepang ini sangat teratur dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian ada power of distance, di mana masyarakat Jepang termasuk low power distance karena tidak terlalu mempermasalahkan status ataupun ras. Yang ketiga yaitu ada maskulin, di mana masyarakat Jepang yang masih pada usia produktif pasti akan gigih dan tekun dalam bekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya pada masa tua nanti. Uncertainty avoidance. Masyarakat Jepang cenderung low uncertainty avoidance karena mereka lebih terbuka dan fleksibel dalam menerima budaya asing. Short orientation, budaya baru yang mudah diterima oleh Jepang, kemudian beralkulturasi dengan budaya lamanya. Inilah mengapa Jepang terkenal sebagai salah satu negara inovator di dunia. Indulgence. Masyarakat Jepang sekarang ini lebih terbuka dikarenakan oleh trauma mereka pada saat Perang Dunia Kedua dulu. Mengenal sistem pendidikan di negara Jepang. Kemajuan negara Jepang tidak terlepas dari peran sistem pendidikan Jepang yang mampu mencetak masyarakatnya yang berkarakter kuat. Jepang juga merupakan salah satu negara yang diakui dunia yang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, sama seperti Indonesia. Jepang menggunakan pola yang berjenjang 6-3-3 dalam sistem pendidikannya, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Untuk pendidikan tinggi, Jepang terdiri dari 5 jenis yang masing-masing memiliki spesifik tersendiri. Namun baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sama-sama memiliki kalender dari sistem semester sekolah yang sama. Untuk sistem pendidikan Jepang diatur dalam Fundamental Law of Education yang diterbitkan pada tahun 1947 dan terdapat revisi pada tahun 1999. Sistem pendidikannya terdiri dari 5 jenjang, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang paling populer sebagai tujuan untuk studi. Memang sistem pendidikan dan teknologi di negeri matahari ini terbilang cukup bagus dan superior jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan demikian, sistem pendidikan di Jepang juga tidak bisa disebut sempurna karena tentu memiliki beberapa sisi gelap dan permasalahan yang ada di dalamnya. Siswa yang memiliki nilai akademis yang cukup baik biasanya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan lebih cepat karena absen kurikulum nasional membuatnya memungkinkan. Jepang memiliki edukasi yang diatur oleh kurikulum nasional, dan jika seorang siswa diizinkan untuk naik tingkat lebih tinggi dengan durasi lebih cepat dapat dianggap sebagai diskriminasi. Cara berkomunikasi orang Jepang. Yang pertama ada ojigi. Ojigi adalah cara berterima kasih orang Jepang dengan cara membungkuk 45 derajat. Yang kedua ada onegai. Onegai artinya mohon bantuannya. Biasanya onegai dilakukan dengan cara menepuk kedua tangan di depan muka. Onegai. Onegai shimasu. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kontak mata. Orang Jepang
pada saat berbicara dengan lawan bicaranya, biasanya mereka melakukan kontak mata dengan tujuan untuk menghargai si lawan bicaranya tersebut. Lalu ada akhiran. Nih, yang pertama ada akhiran san. Akhiran san digunakan untuk orang yang tidak terlalu akrab dengan kita. Sebagai contohnya, Hamada-san, Watanabe-san, Kanemoto-san. Lalu yang kedua adalah akhiran kun. Akhiran kun biasanya digunakan dengan anak laki-laki yang akrab dengan kita. Contohnya, Asahi-kun, Haruto-kun, Yoshinari-kun, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah akhiran chan. Akhiran chan biasanya digunakan pada anak kecil, atau pada perempuan, atau pada orang yang kekanak-kanakan. Nah, sebagai contohnya, Nako-chan, Sakura-chan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah akhiran sama. Akhiran sama biasanya digunakan untuk penghormatan kepada atasan atau orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Jika dalam bahasa Indonesia, akhiran sama itu sama dengan tuan, ya. Sebagai contohnya, Haruto-sama, Asahi-kun wa dou desu ka? Haruto-sama. Sama digunakan sebagai penghormatan. Pakaian khas Jepang. Yang pertama ada kimono. Kimono merupakan pakaian tradisional Jepang yang tertua. Sebagai pakaian tradisional paling awal di Jepang, kimono dapat digunakan baik oleh pria maupun wanita. Furisode merupakan baju khas Jepang untuk perempuan berusia 20 tahunan. Memiliki bentuk lengan yang panjang dan berkibas. Biasanya pakaian ini digunakan untuk pergi ke berbagai acara resmi sebelum wanita itu menikah. Yang ketiga ada yukata. Yukata merupakan pakaian khas wanita yang biasa digunakan untuk bersantai setelah berendam air hangat atau untuk melihat festival kembang api. Yang keempat ada jinbei. Jinbei merupakan pakaian khas pria yang umumnya digunakan untuk tidur dan juga untuk digunakan untuk melihat festival kembang api. Yang kelima ada hakama. Hakama merupakan salah satu pakaian tradisional Jepang yang dipengaruhi oleh Kekaisaran Cina. Hakama merupakan pakaian khas samurai.